saya langsung buka ruang untuk bertanya, tapi sekitar ini dulu supaya kita bisa menjawab dengan baik, karena betapa pentingnya pengenalan. Kita bisa larut di dalam penyembahan kalau kita itu kenal pribadi yang kita sembah. Kita tidak akan betul-betul menjadi penyembah Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan yang kita sembah, yang kita layani. Mustahil. Kenapa orang tidak kagum sama Tuhan? Karena dia tidak kenal. Hanya orang yang mengenal Tuhan dengan baik yang dia akan bisa menghasilkan buah-buah dalam segala segi kehidupan. Hanya orang yang mengenal Tuhan yang bisa rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Hanya orang yang mengenal Tuhan dengan baik yang dia bisa mengasihi sesama dengan tulus, tanpa ada embel-embel. Nah, justru karena itu saya buka ruang sharing ini. Ayat kuncinya ayat 20, 21, 15, 22, 23. Itu ayat-ayat kunci sehingga kita bisa pahami ini firman Tuhan. Sekarang saya buka ruangnya untuk kita bertanya dengan bebas. Atau saudara mau sharing apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, yang saudara mau sharing, silakan. Ada mama, silakan mama. Ada mama. Mama mau tanya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku yang di surga ini yang seperti apa itu? Sampai sekarang saya belum terlalu paham. Karena nanti akan kembali ke ayat 15 tuh. Waspadalah kepada orang yang tidak mengetahui kehendak Bapa. Dia akan datang seperti domba, tapi ternyata dia itu serigala. Jadi jangan sampai kita juga termasuk di dalam ayat 15. Makanya saya bertanya, kehendak Bapa itu yang bagaimana? Itu sebabnya. Silakan, masih ada lagi satu pertanyaan dulu. Satu lagi. Berarti yang mama tanya tadi, apa kehendak Bapa? Iya, Pemada. Iya. Nah, apa kehendak Bapa di surga? Satu lagi. Saya mau tanya. Itu dari pertanyaan mama. Kalau kehendak Bapa itu mungkin dari pertanyaan buat kita semua juga. Bisa juga seperti itu juga. Kalau kehendak Bapa itu kalau dalam konteksnya Alkitab di dalam Injil itu banyak. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk kita bisa membedakan nabi palsu ini, nabi palsu dengan yang Islam yang palsu dengan yang benar ini bagaimana ciri-cirinya? Tentunya seperti yang saya masih awam, jadi belum terlalu ini juga paham ya. Hanya menurut saya artinya yang kalau secara benar pasti kita semua tahu kalau di dalam ajaran Tuhan Yesus seperti itu ada. Kalau yang bukan benar seperti apa yang menjadi pertanyaan itu? Pertanyaan saya seperti itu. Untuk mau
membedakan nabi palsu dengan nabi benar. Ciri-cirinya seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya. Ada yang pingin untuk ciri-ciri apa tadi bilang? Om Dani? Nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu itu ya. Silakan. Ada yang bisa untuk jawab dulu sebelum saya terakhir. Mungkin dari Mami. Jadi kan Mama punya pertanyaan, berarti Mama tidak kecuali Mama mau apa itu Om Dani punya pertanyaan. Kalau Mama kan tidak